Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan sifat kualitatif larutan elektrolit dan non-elektrolit bagian kelima, yaitu tekanan osmosis larutan non-elektrolit. Baik, kita harus tahu dulu definisi dari osmosis. Osmosis adalah peristiwa mengalirnya molekul-molekul pelarut ke dalam larutan secara spontan melalui membran semi-permeabel, atau peristiwa mengalirnya molekul pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat. Ya, fenomenanya kemarin sudah kita jelaskan, gitu, tentang seperti cuci darah. Kemudian kalau kalian pernah ngasihkan garam ke cacing, ya, itu maka cairan-cairan dari cacing nanti akan keluar semua. Itu terjadi yang namanya osmosis. Pergerakan partikel yang lebih encer ke yang lebih pekat melalui membran. Membrannya siapa? Membrannya adalah kulit dari cacing itu. Ya, jadi bagian-bagian sel yang ada di cacing, pelarutnya nanti keluar semua. Baik, nah sekarang secara praktek, ya, kita akan buat data seperti ini. Kita punya wadah, ya, wadah. Kemudian di sini beker gelas yang ini. Kemudian di sini adalah corong nisel. Corong nisel seperti lonceng, tapi dari kaca, ya, dari kaca. Seperti lonceng dari kaca. Nah, kemudian di sini yang dalam wadah ini ada larutan yang C ini, ya, isi air. Kemudian yang ini, yang B, itu diisi di sini dikasih membran. Yang B, selaput membran semi-permeabel, biasanya taruh di sini membrannya. Yang B di sini membran semi-permeabel seperti kulit arinya telur, ya, kulit ari itu adalah membran semi-permeabel. Nah, kemudian di dalam corong ini, tabung corong nisel ini diisi larutan gula. Nah, yang terjadi seperti apa? Nah, kalau di sini ada air, di sini ada gula, larutan gula, di sini ada membran, maka terjadi pergerakan partikel air menuju membran masuk ke sini, yang menyebabkan permukaan dari larutan gula akan semakin naik, akan semakin tinggi. Ini ada tekanan di sini, ya, ada tekanan, namanya osmosis. Namanya terjadi pergerakan partikel dari encer ke pekat, disebut sebagai osmosis, ya. Nah, jadi permukaan dari larutan gula ini nanti akan naik karena larut-larut air semuanya akan masuk ke sini. Jadi di sini permukaannya akan naik. Ini konsep dari osmosis. Nah, sekarang tekanan osmosis ini apa? Tadi di sini ada pelarut air yang masuk ke sini semua, ya, sehingga tekanannya bisa naik. Ini namanya laju osmosis, masuk ke sini semua, pergerakan partikel. Nah, ketika kita memberi tekanan seperti batu atau timbangan, pressure dari atas ke bawah, di mana tekanan ini adalah untuk menghentikan laju dari osmosis ini. Jadi tekanan yang ada di atas ini untuk menghentikan laju osmosis. Nah, tekanan ini disebut sebagai tekanan osmosis. Jadi tekanan osmosis adalah tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan dari laju osmosis, namanya tekanan osmosis. Karena tekanan ini khusus untuk cairan, biasanya disimbolkan dengan B. Nah, kita ambil contoh yang lain di sini, ya. Di sini ada air murni, di sini ada larutan, ya, entah larutan apa. Nah, di sini nanti ada pergerakan partikel dari konsentrasi encer ke tinggi. Nah, supaya ini tidak terjadi atau berhenti, maka dibutuhkan tekanan dari atas. Nah, tekanan ini disebut sebagai tekanan osmosis. Dan tekanan osmosis ini bisa diukur menggunakan barometer yang ini. Diukur, ya.
Nah, nanti tekanan osmosisnya akan diketahui. Nah, hubungan tekanan osmosis dengan kemolaran oleh Van Hoff dirumuskan PV/nRT, di mana P N per V-nya ini adalah molaritas, sehingga P-nya sama dengan mRT. P-nya tekanan osmosis dalam atmosfer, M-nya molaritas, T suhu dalam satuan Kelvin, R adalah tetapan gas, besarnya adalah 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Nah, demikian dari saya untuk tekanan osmosis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.